Rasulullah Sayyidina Hamzah yang memang diincar oleh sedikit pun yang mengharapkan Sayyidina Hamzah ini hidup atau mati. Bahkan sebelum datang ke Madinah ini sudah mengadakan sayembara mencari orang yang memang hebat melontar tombak atau panah. Akhirnya didapatkan seorang budak yang bernama Wahsi ya, yang memang saking hebatnya ada penari diletakkan barang di atas kepalanya itu dilontari tombak itu bisa tetap kena ke arah yang dituju barang yang berada di atas kepala si penari. Akhirnya dari sini dari situ enggak, tapi ada bukti nyata bahwa di sini kawasan tempat peperangannya, di sini yang disebut Jabal Uhud, di sini tempat pemanah, di sini 50 pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah. Nah, Sayyidina Hamzah ini terbunuh, kemudian Siti Hindun yang memang mengincar Sayyidina Hamzah ya, itu hatinya ya, dadanya itu dibelah, hatinya diambil dan bahkan dikunyah itu oleh Siti Hindun, dikunyah saking jengkelnya karena suaminya terbunuh waktu di perang Badar. Nah, cuman karena Allah cinta kepada Sayyidina Hamzah, Bapak Ibu, itu hatinya tetap kenyal, menandakan keberanian juga Sayyidina Hamzah ya. Hatinya kenyal ya, maksudnya ibu-ibu kan lebih paham ya, yang namanya hati itu kan jangankan digigit ya, diremas saja kan hancur, tapi tidak, dengan hatinya Sayyidina Hamzah tetap kenyal sehingga Siti Hindun ini ketika menggigit ibunya hatinya Sayyidina Hamzah itu kembali dimuntahkan. Dan peperangan di Jabal Uhud ini peperangan yang sangat sadis, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang dimutilasi, yang dipotong-potong telinganya, kupingnya, tangannya. Jadi peperangan yang sangat sadis. Nah, ini dia gunungnya. Ini kita lihat yang beristirahat, kita bagi bangunkan terlebih dahulu agar melihat gunung yang nantinya ada di surga. Dan kita berharap kita di dunia saat ini melihatnya, semoga nantinya kita juga di akhirat juga dapat melihatnya. Amin. Nah, panjangnya dari Jabal Uhud ini 7 kilo. Nah, yang ingin tahu Bapak Ibu, kita menyolatkan sholat jenazah mendapatkan 2 qirat kata Rasulullah bagi yang menyolatkan dan mengantarkan jenazah. 1 qirat itu sebesar ini Jabal Uhud. Jadi kita selesai sholat di Masjid Nabawi itu takbiran itu menyolatkan sholat jenazah. Nah, pahalanya hanya dengan 4 takbiran, yaitu Jabal Uhud sebesar yang berada di depan kita, panjangnya saja 7 kilo, beratnya berapa ini? Ini dari sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian yang disebut Jabal Rahmat, tempat 50 pemanah. Nih, sebelah kiri kita. Itu banyak orang yang mendaki, tapi nggak ada keutamaan ya, kita mendaki ke sana. Di situ tempat 50 pemanah sahabat Rasulullah yang wafat juga di tempat peperangan Uhud ini, termasuk juga paman Rasulullah Sayyidina Hamzah. Kemudian ini ada masjid, ini masjid baru ya, sebut masjid Sayyidina Hamzah ini juga ya. Nah, ketika peperangan Uhud ini juga bukan berarti Rasulullah aman dari kejaran, dari luka ya, bahkan Rasulullah giginya sampai patah, kemudian dahinya mengeluarkan darah, keningnya, bibirnya pecah ya, dan bersembunyi di Jabal Uhud ini ada sebuah gua, tapi guanya sekarang itu sudah ditutup. Nah, dikarenakan ada bekas dari tetesan darah Rasulullah, itu guanya bahkan sampai saat ini tuh wangi. Cuman oleh orang sini itu ditutup, dicor bahkan. Kenapa? Takutnya menjadi syirik, orang itu menuhankan selain Allah. Khawatir tempat tersebut ya sebagaimana orang kita biasanya kan kalau ada yang hal yang tidak masuk di akal itu terlalu dimuliakan sehingga seperti disembah ya. Ya ada yang digosok-gosokkan kadang sampai menggunakan surga kayak gitu. Nah, sebab itu bahkan bukan hanya dicor ya, sebelumnya itu untuk menutupi bau wangi dari darah Rasulullah ini. Tempat tersebut juga dilongkari kotoran sapi, kotoran unta, kambing ya, tetapi tetap masih saja wangi karena tidak bisa lagi ditutupi, makanya ditutupi atau dilarang menghilangkan baunya sehingga ditutup dicor. Jadi
kita nggak bisa melihat. Beda dengan di Jabal Nur di Mekah itu ada ya, kemudian Jabal Tur ada 2 juga di sana. Nah, itu masih terbuka. Baik, di sebelah kiri itu terdapat tempat syuhada Uhud, 70 syuhada Uhud ya, yang wafat dalam peperangan Uhud ini. Nah, nanti kita turun Bapak Ibu, dan mungkin kita nanti baca doa di dalam bisanya, kan di sini itu ziarah kubur. Itu kadang ada petugas yang berpatroli. Naik. Hah? Itu tidak direkomendasikan kita ke sana saja. Ya. Ini berapa derajat ini? Bisa sampai 50 derajat. Semuanya sini dulu. Bapak, sini dulu. Tapi lumayan tuh nganu rotek batu. Iya, mana yang lain? Ini. Biar kita tidak berpencar. Berapa kali kita di sini? Pertama kali. Kalau bisa 2 kali nanti. Amin. Kalau bisa setiap ada yang naik umroh ikut. Amin. Waalaikumsalam. Teman kita seperti kemarin. Oh di sana. Kita teman. Nah itu juga teman berpencar-pencar. Kita mau kemana dulu? Ayo kita berpencar. Tuh ada teman. Enak soalnya kalau pakai hitam. Tidak tembus pandang. Tapi tambah panas. Ini sudah hari. Masya Allah ujian. Bapak-bapaknya di sana, Ustaz. Mana? Di sana. Saya ke atas. Itu yang maju ke konsul. Panggil. Orang bilang enak dia. Ayo kita jalan. Ayo. Kuat nenek. Alhamdulillah, insya Allah kuat terus ya. Ini makam siapa? Paman Rasulullah yang disebut Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Iya, itunya ketinggalan. Buku doanya. Tadi perasaan bawa. Kenapa perasaan? Iya. Yang ini, yang iya. Bapak-bapak itu juga teman kita.
Pertama-tama di sini kita menggunakan buku doa dari Baitus Salam. Ya. Kalau saya baca doa cara saya sendiri, khawatirnya nanti doanya beda. Kita lihat dulu. Ya, kita dapat ikutin saya ya. Nah, keutamaan Paling 103 belakang lagi. udah hafal ya. Iya, soalnya dibuka terus kan. Jadi meskipun di rumah ziarah terus Iya, ya. enggak maksudnya dilihat-liatin oh ada apa aja. 120. Kita baca untuk syahadat Uhud. 120. 119. Kita 100 Sayyidina 119 terlebih dahulu. Kita baca untuk paman Rasulullah, kemudian para syahadat Uhud. Kita baca bersama-sama saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamualaikum. Ya amman nabi. Ya aman Nabi Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Assalamualaikum. Ya asadallah. Ya Rasulullah. Asad Rasulillah. Assalamu alayka. Ya Sayyidis Suhada. Assalamu alayka. Ya Suhada Uhud. Allahumma jzihim anil Islam Anil Islam ahlahu lahu afdalal jaza warfa darajatihim akrim maqamahum bifadlika fadlika wa karamika ya akramal akramin. Baik, alhamdulillah itu kita sudah membacakan doa secara khusus untuk paman Rasulullah Sayyidina Hamzah, kemudian membacakan doa untuk para syuhada Uhud yang lainnya. Semoga kelak nantinya kita dibangkitkan bersama para syuhada Uhud ini. Amin. Semoga Amin, kita amin, ya juga Rabbal dikumpulkan di surganya. Amin. Amin ya rabbal Rabbal alamin. Baik, mari kita baca Al-Fatihah untuk para syuhada Uhud. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kembali saya ingin mengingatkan ini yang disebut syuhada Uhud, ini makamnya, kemudian disebut Jabal Uhud, ini gunungnya belah kiri. Ini gunung Uhud panjangnya berapa tadi kita sampaikan? 7 kilo sampai sana. Pahala kita yang hanya 4 takbiran saja itu besar pahalanya seperti ini. Ya. Itu sekali. Sekali kita menyolatkan jenazah, apalagi kita setiap kali menyolatkan jenazah selesai sholat wajib ya. Jadi kita jangan selesai sholat langsung tinggalkan saja kesempatan ini, apalagi kita dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Jadi kalau di negara kita itu pahalanya kayak gini. Kalau di sini dapat bukan hanya 1000 ya. Jadi ini peluang besar untuk kita. Makanya dari itu jangan lupa untuk setelah selesai sholat ada sholat jenazah ikutin imam. Jadi itu bukan sholat gaib ya, bukan nggak ada jenazahnya, di depan itu ada jenazahnya. Kalau Bapak Ibu di depan atau selesai sholat ke depan Masjid Nabawi itu ada jenazah yang akan dibawa ke Baqi. Nah, yang mengantarkan misalkan mau masuk sewaktu-waktu itu kapan saja boleh. Tetapi kalau kita bukan sewaktu-waktu ada jenazah, tidak diperbolehkan masuk, dibukanya hanya pagi dan sore. Tapi kalau selesai sholat, entah itu sholat Isya, Zuhur, Asar, Maghrib dan 5 waktu, kalau setiap kali ada sholat jenazah ikut mengantarkan itu diperbolehkan. Nah di sana ada gua tapi nggak kelihatan dari sini, tapi itu guanya yang sudah ditutup ya. Oke, mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Kita balik lagi ke base. Sebagian sudah nunggu di base juga kan. Berarti boleh foto di sini dulu. Kalau mau foto boleh silakan. Background ke sana. Nah kemudian saya ingatkan lagi, khawatir tadi ada yang masih istirahat, yang disebut Jabal Rumat itu tuh di sana itu tempat 50 pemanah di sana.
Nah, datangnya kafir Quraisy itu dari mana? Itu dari sana tuh. Dari arah bukit sana. Kemudian Bapak Ibu, khususnya yang bapak-bapak, keluar dari pintu 21 itu ada jalan yang mengarah ke sebuah gunung. Gunung yang kita lihat itu ke sini. Langsung kita keluar dari pintu 21, pintu utama Masjid Nabawi, itu kelihatan gunung ini. Nah, jadi keutamanya kita melihat gunung Uhud ini, kita berharap utamanya nanti yang mana akan dimasukkan ke dalam surga. Kita berharap juga nanti kita melihat di dunia sekarang, nanti juga di surga dapat melihatnya. Kalau kita melihat ini di surga, ya berarti kita nggak masuk neraka. Nah, selain itu, gunung ini ketika pernah Rasulullah mendaki, gunung ini pernah bergetar kayak gempa. Cuman dikarenakan ya ada Rasulullah yang menginjakkan kaki di atasnya bersama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian gunung ini berhenti. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hadza jabalan yuhibbuni wa ana uhibbu." Ini gunung yang mencintaiku dan aku pun juga mencintainya. Maka dari itu gunung ini yang mana nantinya akan Allah masukkan ke dalam surga. Barang meskipun cinta kepada karena cinta kepada Rasulullah juga akan dimasukkan ke surga. Karena nggak bisa atau bisa aja. Oke, sudah ya. Nah, udah yuk kita balik ke bis sekarang. Itu. Iya. Ah? Belanja nah. Banyak sekali di diskon. Waktunya harusnya 30 menit. Kita belanja tadi lagi ke Jabal Uhud. iya. Walaupun panas tapi saya menikmatinya. Iya. Alhamdulillah ya. Gas betul. Iya. Waalaikumsalam. Ada rezeki. Amin. Kita masih bisa ke sini lagi. Amin. Enggak lah. Oh, salah. Selalu mau serong. Salah karena masih ada rezeki. Belum kerja di ada mungkin di YouTube ini, makanya besok tayang lagi. Jangan salah. Belum nonton kan? Belum. YouTuber itu ada. Oh, yang Ustaz Sofi? Iya. Oh, apa nama ini? Muhammad Sofi. Muhammad Sofi. Dia pembimbing haji juga kemarin. Oh, Masya yang Allah. daftar itu ada di Iya. Mekah. Waktu yang jamaah dan Kolman. Oh, Jabal Nur, Uhud. amun makan Lepas ini mau kita kan? manusia. Tidak. Sengaja memang dikosongkan semua. Khusus untuk kesini. Bagaimana, Nenek? Oke, mantap. Baitu salam. Oke. Salam, Mantap. Tiga. Kemudian di depan sana lagi itu 4. Dan di atas lagi ini 5. Di tempat parkiran juga sebelah kanan kita itu juga dulunya ada masjid juga, tapi sekarang digusur karena untuk parkiran karena dibuat parit besar. Masjid besar, masjid jami, maaf, parit ya. Nah, di sebelah kiri itu di bawah tuh, di atas juga itu masjid-masjid semua. Nah, kenapa ada masjid? Ini awalnya ketika peperangan Khandaq Parit ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat itu tidak Terima kasih sudah menonton vlog kami. Jangan lupa di subscribe.
like, comment, and share. Bye bye.